Kompetensi di pembahasan contoh soal TKA Bahasa Indonesia SMA kali ini adalah evaluasi dan apresiasi dengan subkompetensi menilai keakuratan, kesesuaian, kecukupan, atau ketepatan informasi dalam teks. Nah, di websitenya, contoh soalnya itu ada 3. Kita lihat untuk contoh soal yang pertama. Di sini yang ditanyakan adalah, mengapa kedua teks tersebut menyebutkan dampak kesehatan yang timbul dari konsumsi pangan yang terkontaminasi rodamin B? Pilihlah jawaban yang benar, jawaban benar lebih 1. Oke, di sini mengapa berarti menunjukkan dampak kesehatan dari mengkonsumsi pangan yang terkontaminasi rodamin B. Kita pakai teknik scanning karena ini yang ditanyakan itu dampak kesehatan. Nah, ini dampak. Berarti sekitaran sini ya. Tentang dampak kesehatan. Dan kalau yang teks kedua itu dari sini nih. Mengandung senyawa halogen berbahaya kalau tertelan akan berusaha mencapai kestabilan dalam tubuh dengan cara mengikat senyawa lain. Dan ini ada gejala-gejalanya. Kita lihat pilihan jawabannya. Pertama, mendorong masyarakat untuk menghindari rodamin B dalam berbagai keperluan. Nah, kalau dilihat lagi di teks 1 itu membahas rodamin B dalam, ini yang selalu juga sebagai pewarna makanan. Kemudian kalau teks 2, rodamin B digunakan pada industri tekstil. Jadi rodamin B itu bisa digunakan di industri tekstil dan kertas, tapi tidak untuk makanan. Berarti ini dalam berbagai keperluan itu salah. Kemudian pilihan yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya rodamin B dalam makanan. Oke. Ini kan sebelumnya juga disebut tentang bahaya mengkonsumsi rodamin B. Jadi ini kemungkinan jawaban yang benar. Kemudian menunjukkan bahwa rodamin B aman digunakan dalam industri tekstil kertas. Secara logis, ini logis karena rodamin B emang aman digunakan di industri tekstil kertas, tapi apakah relevan dengan dampak kesehatan? Ini nggak ada hubungannya dengan dampak kesehatan karena di sini rodamin B itu untuk industri tekstil, nggak ada hubungannya dengan tubuh kita. Jadi ini nggak tepat. Kemudian yang D, menjelaskan bahwa rodamin B adalah zat berbahaya jika dikonsumsi, terutama dalam jangka panjang. Ini juga tentang mengkonsumsi rodamin B yang itu ada dampak kesehatannya. Jadi ini benar. Kemudian yang terakhir, memperingatkan masyarakat agar menghindari makanan berwarna mencolok yang beresiko mengandung rodamin B. Nah, ini juga berkaitan dengan makanan yang dikonsumsi tubuh. Jadi jawaban benarnya adalah B, D, dan E. Kita lanjut soal berikutnya. Nah, di sini, di soal ini itu ada teks, kemudian di pertanyaannya juga ada teks lagi. Jadi di sini ada teks, kemudian di sini ada percakapan antara Dini, Rio, dan Sena. Kata Dini, teks tersebut sangat menarik dan bisa menambah wawasan kita, terutama jika kita berencana untuk mengembangkan suatu bisnis kecil. Oh, berarti ini konteksnya, kalau dari perkataan Dini, dia itu lagi mereview atau menilai isi teks tersebut. Isi teks ini, dampak ekonomi digital terhadap pertumbuhan usaha kecil dan menengah atau UKM. Nih, kata si Dini itu sangat menarik, bisa menambah wawasan. Kemudian kata Rio, iya, pilihan katanya juga sangat mudah dimengerti, sehingga orang yang awam bidang ekonomi juga mudah memahami untuk. Oke, kata Sena, aku sependapat dengan kalian berdua. Tetapi, di sini Sena sependapat, tapi dia ada sedikit masukan mungkin ya. Tetapi rasanya teks tersebut, nah iya, akan lebih baik jika disertai data pertumbuhan UKM
Oke, pertanyaannya adalah berdasarkan percakapan tersebut, mengapa pendapat Sena sangat baik dalam menilai keakuratan dari informasi yang disajikan tersebut? Oh, kalau ini sih sebenarnya nggak perlu baca teks yang di atas juga nggak terlalu masalah. Soalnya ini yang ditanyakan adalah pendapat si Sena di teks yang ini, di percakapan. Kita lihat pilihan jawabannya. A. Sena menyoroti bahwa teks harus mudah dipahami oleh semua kalangan, termasuk yang awam terhadap ekonomi. Setuju atau tidak setuju? Di sini Sena bilang, tapi dia lebih menekankan ke ini nih, setelah tetapnya ini. Berarti ini nggak setuju. Dan kalau dilihat lagi sebenarnya ngomong teks harus mudah dipahami. Oh, di sini harus. Berarti kalau Sena punya pendapat seperti ini, itu artinya teksnya itu nggak mudah dipahami. Padahal sebaliknya, Sena setuju dengan pendapat Rio yang mengatakan bahwa pilihan katanya mudah dimengerti. Jadi ini berkebalikan. Kemudian kita lihat yang B. Sena mempertimbangkan kelengkapan dan dasar bukti dari informasi yang merupakan bagian dari menilai keakuratan teks. Mempertimbangkan kelengkapan dan dasar bukti. Kita lihat nih. Baik jika disertai pertumbuhan itu kelengkapan dalam kurun waktu dan pendapat ini setuju ya. Data pertumbuhan UKM dan di sini juga ada pendapat ahli itu termasuk kelengkapan dan dasar bukti. Kemudian kita lihat yang C, Sena memiliki inisiatif untuk memperbaiki isi teks dengan pendapat pribadinya. Oke, nggak ada di situ Sena memperbaiki isi teks, dia cuma ngasih masukan kalau teksnya itu lebih baik dikasih data pertumbuhan UKM dan pendapat ahli di bidang ekonomi. Oke, kita lanjut. Di sini yang ditanyakan adalah manakah fakta-fakta yang mendukung simpulan bahwa teknologi hijau berperan dalam perubahan iklim. Teknologi hijau berperan dalam perubahan iklim. Pilihlah jawaban benar lebih satu. Coba kita lihat dulu pilihan jawabannya ya. Siapa tahu maksudnya tanpa perlu baca teksnya pun kita bisa menemukan jawabannya. Pertama, teknologi hijau merupakan inovasi yang dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan lingkungan global, terutama terkait dengan perubahan iklim. Baca teksnya kita pakai teknik skimming. Oke, dari paragraf 1, perubahan iklim yang semakin nyata. Salah satu solusi. Oke, solusi yang paling menjanjikan adalah teknologi hijau. Inovasi yang dirancang untuk mengatasi. Oke, ini sesuai. Kemudian pilihan yang kedua, perubahan iklim yang dipicu oleh peningkatan emisi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia. Cuaca ekstrim, suhu global menurun, naiknya permukaan air laut. Kan di sini simpulan bahwa teknologi hijau berperan dalam perubahan iklim. Sementara yang B ini menjelaskan tentang perubahan iklimnya, bukan teknologi hijaunya. Jadi ini nggak tepat. Kemudian kita lihat yang C. Teknologi hijau seperti terbarukan, yaitu tenaga surya angin, dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Oke, ini juga menyinggung teknologi hijau. Ketergantungan, berarti kita mesti baca lagi nih. Deforestasi. Oke. Oh ini nih. Di sini paragraf kedua. Teknologi hijau seperti energi terbarukan dapat mengurangi. Oke, ini bisa. Terus kemudian yang D, teknologi hijau sangat penting dalam upaya adaptasi terhadap
dampak teknologi yang sudah tidak bisa dihindari. Ini emang bahas teknologi hijau. Tapi apakah ini fakta? Kalau kita lihat lagi di sini di kalimatnya, ada kata sangat penting. Nah, kata-kata kayak gini tuh kata-kata yang subjektif, nggak objektif. Jadi, yang D itu bukan fakta, tapi opini. Kemudian yang E, melalui teknologi hijau kita dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan ini akibat dari penerapan teknologi hijau. Yang namanya akibat itu ada sebab dan akibat itu terjadi kalau sebabnya terjadi. Jadi kalau sebabnya terjadi pasti akibatnya itu adalah fakta. Jadi ini adalah benar. Jadi jawabannya adalah A, C, dan E. Oke. Sudah selesai untuk pembahasan contoh soal TKA Bahasa Indonesia dengan subkompetensi ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami, bermanfaat, dan bisa digunakan ketika kalian mengerjakan soal TKA Bahasa Indonesia nanti. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.